Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda dalam keadaan baik. Senang sekali ya, saya Putri Windasari kembali menemani Anda di program Apa Kabar Indonesia Siang. Beragam informasi menarik sudah kami siapkan untuk menemani jam istirahat Anda atau jam makan siang Anda. Dan langsung saja kita ke informasi pertama untuk Anda pemirsa. Dari dua pengendara yang terlibat cekcok di kawasan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Banten, salah satu pengemudi mobil diduga mengeluarkan senjata api saat terjadi keributan. Saya aparat. Iya, mukanya. Terserah kamu. Parkir tengah jalan. Mana pakai motor? Pegang pistol ya. Iya, saya aparat. Bodoh. Saya aparat. Iya, mukanya. Terserah kamu. Ya, beginilah Mana pakai motor? situasi saat seorang pengemudi mobil SUV yang viral setelah terlibat cekcok dengan pengendara motor di Jalan Raya Jombang, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan. Dalam video ini pemirsa, pengemudi mobil dinarasikan membawa senjata saat terlibat keributan. Dengan suara lantang, pengemudi mobil tersebut menjawab bahwa dirinya adalah aparat. Diduga perselisihan bermula saat pengemudi mobil tak terima ditegur oleh pengendara motor karena kendaraannya menghalang jalan. Usai perseteruan, korban pun mendatangi Polsek Pondok Aren untuk membuat laporan. Dari hasil pemeriksaan polisi, pengemudi mobil diketahui berdinas di Kejaksaan Agung. Kepolisian kemudian memanggil keduanya untuk mediasi. Hasilnya kedua pihak bersepakat berdamai dan tidak melanjutkan perkara ini. Tengah jalan. Mana pakai motor? Pegang pistol ya. Iya, saya aparat. Bodoh. Saya aparat. Iya, mukanya. Terserah kamu. Parkir tengah jalan. Mana pakai motor? Pegang pistol ya. Iya, saya aparat. Warga Desa Sodong, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang, Banten digegerkan dengan penemuan mayat di dalam sebuah mobil sedan yang terparkir di pinggir jalan raya Labuan Pandeglang. Sesosok mayat tanpa identitas ditemukan di dalam mobil sedan yang rusak dan terparkir di depan bengkel dalam kondisi tanpa busana. Mayat berjenis kelamin laki-laki itu ditemukan terlentang di jok belakang mobil dengan kondisi sudah membusuk. Dari hasil pemeriksaan sementara tidak adanya tanda kekerasan pada jasad tersebut. Guna mengetahui penyebab kematian dan identitas pelaku, polisi melakukan pemeriksaan lebih lanjut dengan membawa mayat ke RSUD Berkah Pandeglang. Sanunya nggak jadi turun. Informasi selanjutnya dari seorang remaja berusia 16 tahun yang menjadi korban pengeroyokan warga di kawasan Cikadang, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Remaja itu dituduh mencuri sepeda motor. Namun belakangan diketahui korban bukan pelaku pencurian dan hanya menjadi korban salah sasaran. Dalam video amatir yang direkam warga di Kampung Pajagan, Kecamatan Cikidang, Kabupaten Sukabumi, remaja bernama Gary dipersekusi dan dipukuli di bagian wajah saat diinterogasi. Untuk mencegah kabur, tangan Gary bahkan diikat dengan tali. Peristiwa bermula ketika Gary melintas di lokasi kejadian untuk mengantar barang milik ayahnya. Pada waktu yang bersamaan, seorang terduga pelaku pencurian motor kabur usai beraksi. Saat itu posisi Gary berada di belakang pelaku, sehingga Gary disangka sebagai pencuri. Nah, di Tegalaga itu tiba-tiba ada dua orang yang bawa mobil satu sama yang satu lagi jalan kaki, kayak lagi cekcok ngobrol. Ya udah saya lewat, nah pas lewat tiba-tiba si mobil itu mau nyerepet saya. Ya udah saya tancap gas lolos. Tiba-tiba yang jalan kaki itu bilang, "Tunggu, tangkap dia," ke bahasa Indonesia. Setelah menyadari salah sasaran, para pelaku penganiayaan mengantar Gary untuk berobat, lalu mengantar pulang ke rumahnya. Peristiwa ini sudah dilaporkan ke Polres Sukabumi. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Rizky Gustana, TV One mengabarkan.
Pemirsa, 2 rumah pelaku penganiayaan bocah SD yang berujung meninggal dunia di Pasuruan, Jawa Timur dirusak massa pada Sabtu malam. Mereka kesal dan marah atas ulah pelaku yang menganiaya bocah usia 7 tahun di teras rumah korban. Beginilah aksi pengerusakan 2 rumah pelaku penganiayaan bocah sekolah dasar di Desa Sambisira, Kecamatan Wonorejo, Pasuruan, Jawa Timur pada Sabtu malam kemarin. Puluhan massa merusak dan menghancurkan rumah pelaku Muhammad Afandi dan orang tua pelaku yang saling berdempetan. Bahkan 3 sepeda motor milik keluarga pelaku tak luput dari sasaran amukan massa. Mereka kesal dan marah atas ulah pelaku yang tega menganiaya korban menggunakan pecuk atau belencong, sejenis alat berbahan besi dengan gagang kayu hingga meninggal dunia. Dari keterangan warga, kejadian pengerusakan 2 rumah ini terjadi usai korban dimakamkan. Tanpa komando, massa merusak 2 rumah pelaku hingga rusak parah. Kemarin tadi malam yang setelah berapa orang, Mbak? Banyak. Itu kenapa kesal waktu itu? Ya kesal semua keluarga, masih pun sama tetangga ada akur itu. Oh, sama tetangga akur. Terus itu yang di sana ada berapa orang di dalam rumah itu, Pak? Maksudnya? Yang di rumah yang dirusak itu ada berapa orang? Nggak tahu aku itu banyak. Oh, tapi sudah tadi malam semua? sampai jam 1 sampai dirusak. Saat ini pelaku yang diduga mengidap depresi sudah diamankan di Polres Pasuruan. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Ari Suprayogi, TV One mengabarkan. Ya, sebelumnya pemirsa, seorang bocah berusia 7 tahun di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur tewas setelah diduga dianiaya oleh tetangganya. Pelaku diduga secara mendadak menghampiri dan menghantam korban di teras rumah dengan menggunakan beliung atau belencong. Inilah rekaman video yang memperlihatkan kemarahan keluarga korban di depan rumah pelaku di Dusun Areng-Areng Selatan, Desa Sambisiri, Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur pada Sabtu siang. Terlihat sejumlah keluarga dan orang tua dari korban, M. Haidar Mustafa, bocah kelas 1 sekolah dasar, berusaha merangsek masuk ke rumah pelaku Afandi yang hanya berjarak 10 meter. Emosi keluarga yang memuncak nyaris menimbulkan keributan. Bocah malang berusia 7 tahun tersebut meregang nyawa akibat ulah Afandi, tetangganya sendiri. Menurut warga, kejadian bermula saat pelaku tiba-tiba datang ke rumah korban dan langsung menganiaya menggunakan belencong. Pukulan keras menghantam kepala korban hingga darah bercucuran di teras rumah. Korban langsung dilarikan ke rumah sakit, namun nyawanya tak tertolong saat dalam perjalanan menuju RSUD Bangil. Ini tetangga, Pak, ya? Tetangga, depan rumah. Depan rumah? Iya. Kalau korbannya sendiri, Pak? Kenapa? Anak-anak kelas berapa, Pak? Kalau nggak salah itu umur 7 tahun. 7 tahun? Insya Allah 7 tahun. Tangisan pecah tak terbendung saat ambulan yang mengantarkan jasad Haidar dari RSUD Bangil tiba di rumah duka. Orang tua korban bahkan jatuh terduduk lantaran tak kuasa menahan kesedihan. Pelaku saat ini sudah diamankan oleh polisi, sementara motif pembunuhan masih dalam penyelidikan. Tadi sekitar jam 11.30, Polsek Wonorejo telah menerima laporan bahwa telah terjadi penganiayaan berat yang dilakukan oleh pelaku kepada seorang anak. Pada saat bermain di rumahnya, tiba-tiba diserang oleh pelaku dengan sebuah ganjuk. Akibatnya anak mengalami luka memar, luka robek pada kepala. Menurut warga, diduga kuat pelaku mengalami depresi. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Ari Suprayogi, TV One mengabarkan. Pemirsa, Polisi Militer Kodam 9 Udayanan menetapkan 4 prajurit TNI sebagai tersangka dalam kasus kematian Prada Luki Sepril Saputra Namo yang diduga tewas akibat dianiaya seniornya. Penahanan tersebut disampaikan Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat, Kadis Penat, Brigjen TNI Wahyu Yudayana. Keempat tersangka yaitu Pratu AA, Pratu EDA,
Pratu PNBS, dan Pratu ARR. Keempatnya telah ditahan di Subdenpom 911 ND, Nusa Tenggara Timur. Penetapan tersangka dilakukan setelah pemeriksaan sejumlah personil, baik terduga pelaku hingga saksi, guna mengetahui peran masing-masing. Selain 4 tersangka, ada 16 personil lain yang masih menjalani pemeriksaan lanjutan oleh penyidik Pomdam 9 Udayana dan menegaskan tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka baru. Ya, untuk mengetahui perkembangan terkini dari kasus kematian Prada Luki, saat ini kita sudah terhubung dengan rekan Fritz Floris. Selamat siang Fritz, apa informasi terbaru dari kasus ini? Ya, selamat siang Mbak Putri dan pemirsa TV1. Saat ini saya berada di rumah duka korban Prada Luki Namo. Terkait perkembangan penyelidikan berdasarkan informasi dan data yang berhasil dihimpun TV1, Subdenpom ND telah menetapkan 4 orang prajurit sebagai terduga kasus penganiayaan yang menewaskan Prada Luki Namo. Demikian, Bapak Putri. Oke, untuk tersangka, kemungkinan akan ada tersangka lainnya, informasi yang kami dapat. Bagaimana dengan personil TNI lainnya saat ini? Apakah masih menjalani pemeriksaan? Seperti apa informasi dari penyelidikan? Ya, terkait informasi, ke-16 orang prajurit lainnya masih dalam proses pemeriksaan dan penyelidikan oleh Subdenpom ND. Dan saat ini, Mbak Putri, di belakang saya ini, Pangdam 9 Udayana, Maijen Pit Budiakto, tengah datang berkunjung ke rumah duka untuk memberikan ucapan turut berduka cita kepada pihak keluarga korban. Saat ini, Pangdam telah memasuki rumah duka bersama rombongan untuk memberikan ucapan turut bela sungkawa atas tewasnya Prada Luki Namo. Demikian, Mbak Putri. Baik, Fritz, kita mau mengonfirmasi lagi. Dari selain 4 tersangka ini, ada berapa banyak? Tadi Anda sebut ada belasan personil TNI lainnya yang saat ini menjalani pemeriksaan. Totalnya ada berapa yang saat ini sudah menjalani pemeriksaan? Berdasarkan informasi yang kami himpun, 4 orang telah ditetapkan sebagai terduga pelaku, sedangkan 16 prajurit lainnya masih dalam pemeriksaan. Tidak menutup kemungkinan tersangka akan bertambah sesuai dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Subdenpom ND nanti. Oke, untuk 4 tersangka ini, jerat hukum apa yang saat ini akan mengancam mereka? Sampai saat ini belum ditahu untuk penerapan pasalnya karena masih dalam pemeriksaan intensif. Namun pihak keluarga berharap bahwa para terduga pelaku dapat dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya. Baik, untuk status dari ke-4 tersangka ini apakah sudah diberhentikan atau masih menjadi TNI aktif? Untuk sementara masih dalam pemeriksaan, belum ada putusan untuk memberhentikan dia karena belum ada putusan dari masih dalam status terduga. Untuk 4 tersangka ini, Bang. 4 prajurit ini, Bang. Baik, terima kasih banyak informasinya rekan Fritz Floris. Kami nanti akan update kembali informasi terbaru dari sana. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Prada Luki Sepril Saputra yang diduga tewas akibat penganiayaan seniornya dimakamkan di pemakaman umum Kapadala, Kupang, NTT dan dilakukan secara militer. Isak tangis keluarga korban mengiringi pemakaman Prada Luki. Peristiwa penganiayaan oleh senior yang berujung kematian kembali terjadi. Nasib tragis pun diduga dialami prajurit 2 TNI Luki Sepril Saputra Namo yang meninggal pada Rabu 6 Agustus lalu. Terdapat banyak luka lebam terutama di bagian belakang badan tubuh korban. Prada Luki menghembuskan nafas terakhirnya setelah 4 hari dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Air Ramo Nagekeo. Maunya bagaimana?
Ya sudah kasih keluar. Ayah korban, Christian Namo yang juga seorang anggota TNI AD aktif, geram dan kecewa mendapat kabar pembatalan otopsi karena tidak ada dokter forensik. Sang ayah pun langsung meminta jenazah dipindahkan ke rumah sakit lain agar mendapat keadilan atas almarhum anaknya. Setelah dirinya dapat menenangkan diri, jenazah lantas diantar ke rumah duka di Kuanino, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang. Ibu kandung almarhum terus meneteskan air mata setiap kali melihat jasad Prada Luki yang tergolek kaku dalam peti jenazah. Seakan tak percaya, anak yang dibanggakan menjadi prajurit TNI AD harus tewas akibat penganiayaan para senior. Intel dan senior-senior yang lain. Saya seorang ibu, saya minta keadilan. Saya pun anak sudah mati sia-sia. Mati di medan perang saya terima. Itu tugas dia, bela negara, bela bangsa. Ini mati sia-sia di tangan senior. Proses mereka pecat. Bila perlu hukuman mati. Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat Brigjen TNI Wahyu Yudayana angkat bicara atas peristiwa tewasnya Prada Luki Cebre Saputra Namo yang diduga akibat dianiaya senior. Ia mengatakan Detasemen Polisi Militer Kupang sedang melakukan pemeriksaan intensif terhadap lebih dari 24 orang terduga pelaku dan saksi penganiayaan Prada Luki. Ia mengatakan Detasemen Polisi Militer Kupang sedang melakukan pemeriksaan secara intensif terhadap lebih dari 24 orang terduga pelaku dan saksi penganiayaan Prada Luki. Kadis Penat menegaskan, tidak ada tempat bagi pelaku kekerasan dalam tubuh TNI Angkatan Darat. Saat ini ada lebih dari 24 orang itu terduga pelaku maupun saksi. Sesuai dengan hasil pemeriksaan masing-masing tentu akan diketahui perannya apa, ya, tindakannya apa, dan proses hukum akan mengikuti sesuai dengan apa yang diperbuat, apa yang dilakukan sesuai dengan perannya masing-masing. Pimpinan Angkatan Darat tidak pernah mentolerir semua kegiatan-kegiatan yang berakibat pada kerugian personil. Prada Luki Cebril Saputra Namo, anggota Batalion TP 834 Wakanga Mere Nakegeo NTT, dimakamkan di Pemakaman Umum Kapadala, Kupang, NTT dan dilakukan secara militer. Kepala Staf Brigif 21 Komodo menyerahkan bendera merah putih yang sebelumnya digunakan untuk membungkus peti jenazah Prada Luki. Ayah korban menerima bendera dan menciumi bendera merah putih dengan linangan air mata. Saat ini, Subden Pom ND menahan 4 prajurit TNI yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Sementara 20 lainnya tengah menjalani pemeriksaan sebagai saksi. Dari Kupang NTT, Fritz Floris, TV One, mengabarkan. Pemirsa, kita jeda terlebih dahulu. Saya jeda, kita masih akan hadirkan beragam informasi menarik. Di antaranya dari seorang bidan yang mengajak pasien-pasiennya yang akan melahirkan untuk berjoget dengan tujuan memperlancar persalinan. Informasi akan hadir sesaat lagi. Ya, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang bersama saya Putri Windasari dan tamu undangan yang baru datang ya di segmen ini ya. Iya, soalnya ini gimana kan, sih? Soalnya ini kan Agustusan. Jadi saya habis lomba dulu sebentar. Pantes, menang nggak? Juara 3. Lumayan lah ya, dapat buku tulis ya. Dapat buku tulis. Dapat pulpen ya. Nanti lah kita bisa bagi-bagi ya hadiahnya. Tapi benar sekali. Memang lagi, walaupun 17-an masih berapa hari lagi tapi perlombaannya sudah digelar sejak sebelumnya begitu ya, Sel? Iya, karena ini untuk merayakan ulang tahun RI ke-80, pastinya masyarakat Indonesia pasti sudah siap dengan beragam lomba seperti yang saya ikuti pada pagi hari tadi sampai akhirnya terlambat nih datang untuk menemani Putri Windasari. Nah, begitu juga yang dilaksanakan atau dilakukan warga Blora, Jawa Tengah. Mereka juga mengikuti lomba yang digelar, salah satunya ini ada diikuti emak-emak ya, yaitu memasukkan benang ke lubang jarum. Nah, syaratnya tidak boleh pakai kacamata. Gimana ya? Kita lihat informasinya berikut ini. Nah loh, ini panitianya siapa sih, Mak? Baca aja harus pakai kacamata. Lah kok ini disuruh masukin benang ke lubang jarum kecil tanpa kacamata?
Tapi disitulah inti dari lomba di tiap peringatan Hari Kemerdekaan RI. Bukan juara tujuan utamanya, tapi memang hiburan yang membuat semua orang tertawa bahagia. Lumayan lah hiburan penghilang tekanan batin murah meriah, iya nggak mak-mak? Nah, habis meloloskan benang ke lubang jarum mungil, emak-emak ini berlomba memukul plastik berisi air dengan mata tertutup. Permainan yang terinspirasi dari permainan piñata ala Meksiko ini jadi puncak gelak tawa emak-emak warga RT 01 RW 02 Perumdakun dan Blora. Eits, masih ada lagi. Masih ada lomba sunggi tampah dan lomba joget balon. Pokoknya, geng penguasa bumi bisa bebas tertawa riang. Tapi, apa sih yang paling seru menurut mereka? Seru-seru hari ini acara dalam rangka memperingati 17 Agustus sangat seru ibu-ibu RT 1 RW 4 Perumdakunen. Yang paling seru apa? Memasukkan benang ke dalam jarum. Itu yang paling seru karena kebanyakan ibu-ibu di sini itu memakai kacamata dan saya harus melepas kacamata itu untuk memasukkan. Dan benangnya harus diemut-emut dulu. Dapat juara tadi Bu ya? Dapat juara tadi Bu ya? Dapat juara 2. Untuk lomba ada untuk khusus ibu-ibu ada nyunggi tampah, nyurup benang ke jarum, 3 pecah balon dan yang keempat menari balon. Ada pecah balonnya lebih seru Bu ya? Seru banget. Seru banget karena ini untuk memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 karena kita ini ingin selalu ada kerukunan di warga 01 RW 04. Bu, mungkin ada harapannya Bu untuk ke depan? Untuk kedepannya semoga negara kita Indonesia selalu diberi kemakmuran, rakyatnya sejahtera, makmur, sentosa. Untuk warga sini dulu? Untuk warga sini selalu guyup, rukun, sehat, sejahtera selamanya. Yeay, merdeka ya dan sehat-sehat selalu mak-mak Indonesia. Dari Blora, Jawa Tengah, Agung Wibowo, TV One mengabarkan. Memang ya, kalau kita ngelihat emak-emak lomba 17 Agustusan, ini nggak habis hebohnya, pengen ketawa mulu Putri. Iya, karena kan mereka pasti lucu ya, apalagi yang matanya rabun-rabun gitu kan untuk memasukkan benang itu kan ekspresinya kadang-kadang nggak terkontrol, bikin ngakak gitu ya, dan heboh pastinya kalau udah mama turun gunung gitu ya. Iya. Nah, ini kita siapkan pemirsa rangkuman ya dari berbagai lomba yang diikuti dari seluruh Indonesia. Ini dari yang sudah diupload di media sosial. Kita lihat ya seperti apa keseruannya. Seru sekali ya, ada lomba memancing emosi nggak tuh tadi? Kayaknya nggak ada yang menang deh. Kenapa? Karena semua ibu-ibu kan nggak bisa kontrol emosinya Putri.
Pasti dong ada yang menang, bapak-bapaknya biasanya. Yang lebih sabar nahan emosi ibu-ibunya ya. Nah ini masih ngomongin soal ibu ya. Ini momen melahirkan ini adalah momen yang paling ditunggu-tunggu oleh seorang ibu, terutama ibu-ibu yang baru akan memiliki anak pertama. Nah ini ada seorang bidan Celia di Kolaka, Sulawesi Tenggara yang punya metode unik untuk para ibu yang hendak melahirkan dengan prosedur normal. Nah, para ibu yang harap-harap cemas ini untuk menanti buah hati mereka, ini bisa cukup terhibur dan juga membuat mereka lupa akan rasa sakitnya. Seperti apa? Berikut informasinya untuk Anda. Asik, beruntung sekali ya ibu-ibu yang mau melahirkan di Kolaka kalau bertemu bidan Irga. Bidan yang satu ini viral di media sosial setelah berkali-kali membagikan joget bersama ibu akan melahirkan di kliniknya. Bidan Irga pun mengajak para perawat untuk gabung supaya memeriahkan suasana. Bukan mau nyiksa ya, ini adalah upaya agar ibu yang hendak melahirkan melalui prosedur normal bebas stres, sehingga tidak terlalu merasakan kontraksi menjelang persalinan. Selain itu, dengan bergerak seperti ini, jalan lahir untuk si jabang bayi akan semakin mudah terbuka sehingga otomatis mengurangi rasa sakit akibat kontraksi. Banyak pasien bidan Irga yang merasakan manfaat metode ini. Dari bukaan 3 ke bukaan lengkap yang bisa memakan waktu berjam-jam dan bisa menyiksa sang ibu, ternyata terjadi cukup singkat dengan jogetan ala bidan Irga. Bayi pun lahir dengan lancar dan selamat, sementara sang ibu tidak perlu mengalami robekan di jalan lahir. Metode unik bidan Irga ini ternyata menyita perhatian warganet. Beberapa videonya ditonton jutaan kali. Di akun TikToknya @persalinan.bahagia, bidan Irga juga membagikan gerakan-gerakan yoga bagi ibu hamil yang dapat membantu saat persalinan kelak. Tapi ingat, ini khusus untuk persalinan normal ya. Tak cuma itu, bidan Irga juga membagikan perawatan bayi baru lahir, terutama untuk mengeluarkan lendir yang biasa terjadi pada bayi dan anak-anak tanpa membuat si bayi tersiksa. Karena edukasi di akunnya, bidan Irga pun sudah punya hampir 30.000 pengikut atau followers. Berguna sih memang tips-tips dari Bu Bidan ini, terutama bagi para calon ibu yang sedang menunggu kehadiran buah hatinya. Ya pemirsa, kita hadirkan informasi viral lainnya untuk Anda. Ini adalah sebuah video viral untuk Anda pemirsa di mana memperlihatkan prosesi adat siraman atau memandikan. Ini menjadi perhatian warganet yang menonton video tersebut, lebih dari 3 juta penonton. Ya, video ini dibagikan akun @bagusgjx yang memperlihatkan prosesi siraman yang terlihat seolah-olah brutal nih. Kita lihat bersama ya. Ini sudah dipercepat videonya. Waduh, sampai dihempaskan nggak tuh airnya ke muka pengantin ya. Nah, sampai ember-embernya juga disiramkan di kepalanya. Kayak gini nih biar langsung sadar kayaknya, bangun. Nggak, biar rezekinya berkah ya. Oh gitu. Biar melimpah begitu ya. Nah, ini bukanlah siraman untuk calon pengantin ala adat-adat di Pulau Jawa ya. Ini merupakan siraman untuk calon orang tua. Oh, bukan pengantin, ternyata benar. Ini calon orang tua saat sang calon ibu mengandung 7 bulan. Nah, banyak warganet yang salah paham atas prosesi siraman yang terkesan brutal ini, pemirsa. Padahal di beberapa adat di Pulau Jawa, siraman untuk calon orang tua harus dilakukan cepat sebagai simbolisasi agar si jabang bayi bisa lahir lancar, cepat, dan selamat. Oke, ini warganet sepertinya salah sangka. Ya pemirsa, video viral berikutnya ini dibagikan oleh warganet dari yang ternyata punya kepedulian tinggi ya terhadap sesama, di mana sang penggugah video mencari ahli waris
dari sebuah klaster makam di sebuah TPU. Ini kok jadi kolam? Weh, ini coba kalian yang napi 70, keluarga kalian ini. Udah jadi kolam kuburan kalian ini. Oh, ada ini salurannya. Mari kita coba dulu bersihkan ini. Video yang ditonton lebih dari 11 juta kali ini dibagikan akun @genov2201 di TikTok. Ia prihatin saat melihat sebuah klaster makam yang terdiri dari satu keluarga tergenang air. Ia pun mencoba untuk mengeringkan genangan tersebut hingga akhirnya menemukan satu saluran pembuangan air yang awalnya tak terlihat olehnya. Ini tulang, opung. Tapi aku nggak tahu jalannya di mana. Saat kita melihat akunnya, Genov memang sering mengunjungi makam keluarganya untuk melakukan perawatan. Ia pun peduli pada makam-makam lain yang sepertinya sudah tak terawat. Tak heran, Genov pun prihatin melihat klaster makam keluarga Napi Tupulu itu. Tulang opung. Oke, ada jalur yang bisa. Oke, nggak jadi kolam lagi. Ia lalu meminta perhatian dari ahli waris untuk lebih merawat dan memperhatikan makam keluarga. Terima kasih Genov, engkau adalah manusia langka yang punya kasih sayang seluas samudra. Coba kalian benerin dulu saluran ini. Janganlah jadi kolam keluarga kalian ini, Oma. Semana hanyutlah kayak Titanic, oke? Thank you. Ya pemirsa, kita ke informasi lainnya di mana ular sepanjang 1,5 meter berjenis piton ini pemirsa ternyata membuat resah penghuni dan karyawan di pusat perbelanjaan di kota Palembang. Warga pun ini menghubungi pemadam kebakaran untuk mengevakuasi ular tersebut. Ya pemirsa, terlihat kepanikan para pekerja dan juga pengunjung counter handphone di salah satu pusat perbelanjaan di kota Palembang, Sumatera Selatan. Saat ada penampakan seekor ular jenis piton. Di mana salah satu pemilik counter handphone langsung menghubungi pihak keamanan gedung dan petugas damkar kota Palembang. Untungnya ada damkar nih pemirsa karena tim rescue damkar Palembang langsung bergerak cepat dan menangkap ular di bawah etalase. Ya, kita jeda terlebih dahulu. Saya jeda, kita masih punya beragam informasi menarik untuk Anda. Di antaranya 30 tahun menjalani pernikahan pasangan Melly Guslu dan Anto Hut kembali jalani pesta pernikahan. Sesaat lagi kami akan kembali. Ya, kembali di Apa Kabar Indonesia Siang pemirsa. Rekonstruksi kasus pembunuhan terhadap Karya Listianti Pertiwi atau Tiwi, pegawai Badan Pusat Statistik BPS Halmahera Timur, Maluku Utara yang diduga dilakukan rekan kerjanya sendiri berlangsung ricuh. Warga memadati lokasi rekonstruksi yang digelar penyidik Polres Halmahera Timur di perumahan dinas BPS Desa Sogimalaha, Kecamatan Maba, Jumat 8 Agustus 2025. Sejak awal proses rekonstruksi, ratusan warga sudah berkumpul, bahkan berusaha merangsek masuk ke TKP dan menyerang mobil yang ditumpangi tersangka. Untuk menghindari hal tak diinginkan, 70 personel gabungan Polsek Maba Selatan, Polres Haltim, dan Satuan Brimob diterjunkan. Pelaku memperagakan 33 adegan dalam rekonstruksi ini. Dalam peristiwa tersebut, pelaku mengakui mengambil ponsel, mengambil uang tunai dengan total kerugian 89 juta rupiah. Diketahui motif pembunuhan diduga karena ingin menguasai harta benda. Pelaku yang diduga terjerat judi online pernah meminta pinjaman untuk lunasi utang, namun ditolak korban. Penyidik bersama dari rekan-rekan jaksa melakukan rekonstruksi pada hari ini memainkan sekitar lebih 33 adegan. Nah, satu adegan itu untuk mensinkronkan dengan keterangan dari pelaku dan memperjelas dalam nanti pembuktian dalam penyidikan. Kemudian dalam
rekonstruksi hari ini kita juga sudah menyiapkan pengamanan dari Polres dan Polsek sebanyak 50 personil dan dibantu dari rekan-rekan dari Kompi Brimob Hakim sebanyak 20 personil. Jadi memang sedikit ada antusiasme dari masyarakat, namun syukur alhamdulillah masih bisa kita atasi. Pembunuhan terhadap Karya Listianti Pertiwi atau Tiwi, pegawai BPS Halmahera Timur, terjadi pada 19 Juli 2025. Kasus terungkap sepekan kemudian setelah rekan kerja korban curiga karena Tiwi tidak masuk kerja usai cuti dan surat cuti ternyata dikirim pelaku. Dari Ternate, Maluku Utara, Iqbal Hamzah, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, puluhan warga di Kulon Progo, Yogyakarta menyambut HUT ke-80 RI dengan cara berbeda namun tetap bermakna. Ya, demi melestarikan kebudayaan, warga nampak antusias mengikuti lomba membuat ketupat dan penjor atau dekorasi janur saat pesta perayaan. Suasana kemeriahan tampak di area Balai Pedukuhan Kopat, Kalurahan Karangsari, Kapenewon, Pengasih, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta pada Sabtu 9 Agustus 2025. Puluhan warga baik tua maupun muda antusias mengikuti perlombaan yang dilaksanakan oleh pemuda setempat dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia. Tak hanya unik, lomba yang dilaksanakan di tempat ini pun tak bisa dijumpai di tempat lain, yaitu lomba membuat ketupat dan membuat penjor atau dekorasi janur pesta perayaan. Pemilihan lomba ini bukan tanpa alasan, sebab dalam bahasa Indonesia, nama padukuhan ini juga bermakna ketupat. Oleh sebab itu, lomba ketupat mampu menarik antusias 40-an warga. Sementara membuat penjor dipilih sebagai lomba lantaran memiliki nilai kebudayaan yang mesti dilestarikan. Terlebih saat ini dekorasi janur mulai menjadi tren kembali sejak dipakai oleh sejumlah selebriti, termasuk diantaranya saat pernikahan Luna Maya. Dari teman-teman panitia yang sebagian besar adalah muda-mudi di Padukuhan Kopat ini mempunyai ide dan gagasan untuk melaksanakan kegiatan dan perlombaan. Di antaranya hari ini ada lomba penjor dan lomba membuat ketupat. Lomba penjor dan membuat ketupat itu kita sinkronkan dengan tema kegiatan di Padukuhan Kopat ini yang mengusung tema mengangkat identitas lokal. Kegiatan ini pun mendapatkan respons positif pemerintah kabupaten setempat. Bahkan, Wakil Bupati Kulon Progo, Ambar Purwoko turut hadir untuk menyaksikan prosesi lomba hingga menjadi juri. Kreativitas hal ini tentunya sangat mendukung, karena bagaimanapun ini adalah bisa dikatakan ini adalah budaya atau dikatakan kreativitas yang tentunya pada akhir-akhir ini hal penjor itu sudah mulai punah atau mulai menghilang. Diangkat. Rencananya kegiatan ini akan dilaksanakan rutin setiap tahun. Selain untuk menyemarakan kemerdekaan Republik Indonesia, kegiatan ini diharapkan menjadi upaya untuk menguatkan akar kebudayaan lokal. Dari Kulon Progo, Yogyakarta, Ari Wibowo, TV One mengabarkan. Pemirsa, kita jeda terlebih dahulu. Sejeda kita hadirkan informasi dari seorang pencuri helm di area parkir rumah sakit yang membawa anak kecil saat beraksi. Informasi akan hadir sesaat lagi. Anda masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa. Pemirsa, aksi pencurian helm di halaman parkir sebuah rumah sakit di kawasan Ciledug, Kota Tangerang, Banten terekam kamera pengawas atau CCTV. Ya, ironisnya pelaku beraksi dengan menggunakan jaket ojek online dan membawa anak kecil agar tidak dicurigai. Sebuah rekaman kamera pengawas memperlihatkan seorang pria dengan menggunakan jaket ojek online berjalan kaki bersama anak kecil ke halaman parkir sebuah rumah sakit di kawasan Ciledug, Kota Tangerang, Banten. Saat dirasa aman, pelaku dengan santai mengambil helm yang diletakkan di setang motor dan memasukkannya ke dalam kantung.
Ironisnya, dalam melancarkan aksinya, pelaku juga membawa anak kecil agar tidak dicurigai. Menurut warga sekitar, pelaku berpura-pura mengemasi barang lalu mengambil helm di parkiran rumah sakit. Dia bawa anak kecil, Gojek, terus dia pura-pura ngemas barang, terus tiba-tiba helm customer ini diambil sama ojol. Akibat adanya pencurian helm, warga diminta untuk selalu waspada. Sementara kasus pencurian telah dilaporkan ke Polsek Ciledug. Dari Tangerang, Banten, Rusdi Muslim, TV One mengabarkan. Pemirsa, sebuah film besutan Hanung Bramantyo akan hadir di layar lebar Indonesia pada 14 Agustus. Informasi selengkapnya akan hadir sesaat lagi. Ya pemirsa, Anda kembali bersama dengan kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, sosok mayat pria tanpa identitas yang diperkirakan berusia 30 tahun ditemukan mengapung di saluran drainase di tepi Jalan Nasional Kabupaten Serang, Banten. Tim Inafis bersama petugas forensik dari Rumah Sakit Bayangkara Polda Banten mengevakuasi sesosok mayat di saluran drainase tepi Jalan Nasional di Desa Kaserangan, Kecamatan Ciruas, Serang, Banten. Jasad korban pertama kali ditemukan oleh seorang warga yang tengah memancing ikan di area tersebut. Usai dievakuasi, jasad tersebut langsung dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan. Petugas mengamankan area temuan mayat dengan memasang garis polisi dan membawa barang yang diduga milik korban. Hingga kini petugas masih melakukan penyelidikan guna mengetahui penyebab kematian lelaki misterius ini. Pemirsa, kasus kematian seorang wanita yang ditemukan tewas di kamar kos penuh luka bakar di Indramayu, Jawa Barat masih menjadi misteri. Polisi masih terus melakukan penyelidikan untuk mengungkap penyebab meninggalnya korban. Sebelum ditemukan tewas, korban diduga bertemu pacarnya yang merupakan seorang anggota kepolisian. Suasana duka menyelimuti rumah orang tua Putri Apriyani di Desa Rambatan Wetan, Kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Keluarga, kerabat, dan tetangga berdatangan untuk memberikan doa dan dukungan kepada pihak keluarga. Putri usia 24 tahun ini ditemukan meninggal dunia di sebuah kamar kos di Blok C Blok, Kecamatan Singajaya pada Sabtu lalu. Saat ditemukan, korban dalam posisi terlentang dengan luka bakar di sekujur tubuh. Usai disemayamkan, jenazah Putri dimakamkan di tempat pemakaman umum Desa Rambatan Wetan. Menurut pihak keluarga, sebelum ditemukan tewas, Putri menerima transfer uang sekitar 35 juta rupiah dari ibunya yang bekerja sebagai TKI di luar negeri. Putri juga diketahui terakhir kali bertemu dengan pacarnya yang merupakan anggota polisi. Di TKP itu ditemukan 3 handphone. 2 milik Putri, 1 milik pacarnya itu. Ya, oknum polisi itu. Bahkan ya, HP yang pacarnya itu yang hampir terbakar. Itu bahkan ya. Nah, kemudian yang kedua, barang bukti ada sepeda motor pacarnya itu, ya, yang Vario itu tuh ada. Nah, kemudian yang ketiga dari CCTV juga ada, dari keterangan saksi-saksi yang memang intens di situ, ya, ada. Kemudian dari hasil otopsi, sehingga penyidik meyakini bahwa ini ada peristiwa pidana. Sementara petugas dari Polsek Indramayu Kota dibantu Satreskrim Polres Indramayu telah mengumpulkan sejumlah barang bukti dan meminta keterangan beberapa saksi untuk membantu mengungkap kasus kematian korban. Penyelidikannya nanti kami sampaikan. Kami juga meminta keterangan dari saksi-saksi yang ada di TKP bersama dengan
Ada berapa Pak ya saksi yang sudah diperiksa Pak, atau yang diminta keterangan? Untuk sementara saksi-saksi kita ada yang sudah diminta di Polres, untuk jumlahnya mungkin akan bertambah sesuai dengan perkembangan selanjutnya. Keluarga berharap penyelidikan dilakukan secara tuntas dan transparan, sehingga pelaku dan motif kematian putri segera terungkap. Dari Indramayu, Jawa Barat, Opi Raharjo, TV One mengabarkan. Wakil Menteri Pariwisata membuka puncak acara Jember Festival Karnaval atau JFC 2025. Parade kostum mengekspresikan budaya peradaban dunia dan kemajuan manusia menjadi tontonan menarik bagi wisatawan lokal maupun mancanegara. Wakil Menteri Pariwisata Nilu Enik Ermawati hadir secara langsung membuka gelaran puncak acara Jember Fashion Carnival atau JFC di kawasan alun-alun pusat kota Jember Minggu siang. Pada hari ketiga gelaran JFC ini, pihak penyelenggara mengambil tema Evolution yang mengekspresikan budaya peradaban dunia dan kemajuan manusia melalui karya kostum karnaval unik dan menarik serta inovatif. Jember Fashion Carnival merupakan ajang tahunan dan meriah sebagai ajang ekspresi budaya terhadap isu-isu global yang diwujudkan dalam kostum hasil kreasi ratusan anak muda. Ya pemirsa, beragam cara dilakukan warga di Klaten, Jawa Tengah untuk memeriahkan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan ke-80 RI. Salah satunya dengan menggelar lomba pacu jalur menggunakan gedebok pisang atau batang pisang. Seperti inilah keseruan lomba pacu jalur yang digelar di objek wisata Ponggok, Klaten, Jawa Tengah. Uniknya bukan menggunakan perahu atau sampan, namun menggunakan gedebok pisang atau batang pisang. Peserta lomba merupakan para wisatawan. Dalam lomba ini setiap kelompok terdiri dari 2 orang. Diperlukan kekompakan agar mereka bisa melaju hingga garis finish sejauh 20 meter ini. Meski terlihat sangat seru, namun tak mudah bagi peserta memacu gedebok pisang ini. Bahkan ada peserta yang terjatuh. Bagus sih, capek cuman ya seru. Serunya seperti apa? Seru ini dapat juara 1. Dibutuhkan kekompakan nggak Mas? Wah butuh banget. Kalau belakang itu nggak pegang itu, wah itu udah depan udah susah banget buat naik. Kita membudayakan ataupun mengenalkan wisata air ini ke khalayak umum tentang destinasi di tempat kita yang juga bisa dipakai untuk wahana yang menarik, dalam arti untuk kegiatan yang menarik memperingati 17 Agustus ini dengan berbeda dari yang lain, memanfaatkan sumber daya alam atau kondisi geografis yang ada di Desa Ponggok. Dalam perlombaan ini peserta yang menang mendapatkan berbagai macam hadiah menarik dari panitia. Dari Klaten, Jawa Tengah, Indriatno Eprilianto, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia siang kali ini. Saya Sally Alexandra. Dan saya Putri Windasari pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.